Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini Kamis 4 Maret 2021 adalah Kamis pekan kedua Prapaskah. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapkan pikiran hati kita. Kita dengarkan, renungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tapi Abraham berkata, anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, perumpamaan yang disampaikan kepada Tuhan Yesus tidak dimaksudkan agar kita kemudian takut akan siksaan. Karena semangat orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah semangat kasih. Dan dalam kasih tidak ada ketakutan. Tapi Yesus hendak mengingatkan kita supaya hidup dalam semangat itu. Orang kaya dalam perumpamaan tadi itu terlalu melekat pada hartanya, hanya berpikir tentang kesenangannya. Dan itulah yang membawa dia kepada sengsara sesudah ia meninggalkan dunia ini, kepada derita sesudah ia meninggalkan dunia ini. Kita diingatkan bahwa punya harta, punya kekayaan bukan sesuatu yang salah, tapi sikap melekat pada kekayaan dan harta itu yang menyebabkan kita tidak peduli kepada orang lain. Itulah yang akan membawa kita kepada malapetaka, pada penderitaan yang abadi. Dengan demikian Tuhan mengajak kita untuk apa? Bukalah telinga hati, bukalah mata hati untuk melihat orang yang menderita dan lakukanlah sesuatu untuk mereka. Membiarkan mereka tinggal dalam penderitaannya adalah sikap yang nanti konsekuensinya adalah siksaan abadi.
Kita diajak untuk memiliki kasih itu, melakukan itu bukan karena ketakutan, tapi karena kita mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki, yaitu menggunakan apa yang Tuhan berikan, harta yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, berkat yang Tuhan berikan kepada kita, untuk membantu orang-orang lain, terutama yang menderita. Itulah sebabnya di tahun ini kita diajak untuk makin mengasihi, makin terlibat, dan makin menjadi berkat. Karena itulah sikap-sikap yang bukan hanya membawa orang lain kepada kebahagiaan, tapi membawa kita kepada sukacita abadi. Kita berdoa agar sikap itu tumbuh dari hari ke hari, dari saat ke saat. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.